Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Robiul Zaki Zain, NRP 5026-22108. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hari ini, yaitu ABD terkait dengan Advanced Query. Pertama-tama adalah kita membuat database yang bernama Programming in DB. Di sini kita apabila sudah ada database, maka kita drop terlebih dahulu, dan apabila sudah nanti kita create database tersebut. Ini sudah saya eksekusi, jadi database-nya sudah ada. Lalu yang 01 prepare table. Di sini kita diminta untuk membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Di mana dalam database programming in DB nanti kita akan membuat tabel mahasiswa yang berkolom NIM baru, nama. Lalu untuk tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan tahun kurikulum. Lalu pada tabel mata kuliah, nanti itu akan ditambahkan sebuah primary key yang merupakan sebuah constraint di mana primary key tersebut adalah kode mata kuliah dan tahun kurikulum. Lalu kita membuat lagi tabel kelas yang dengan kolom kode mata kuliah, tahun kurikulum, dan kelas. Lalu lagi-lagi tambahkan primary key yang berupa kode mata kuliah, tahun kurikulum, dan kelas. Terakhir ada tabel peserta kelas yang kolomnya itu ada kode mata kuliah, tahun kurikulum, kelas, dan NIM. Di mana nanti primary key-nya adalah kode mata kuliah, tahun kurikulum, kelas, dan NIM. Habis itu ini ada bulk insert, yaitu kita menginsert data-data dari tabel mahasiswa dan mata kuliah dari yang sudah diberikan oleh Pak Radit. Itu path-nya ada sesuai, menyesuaikan kita menaruh file yang kita download itu di mana, dengan format dan row-nya. Dan ini kita juga mengisikan kolom kelas dengan A. Lanjut, ada peserta kelas. Oke, di sini kita itu akan memasukkan ke dalam tabel peserta kelas, yaitu berupa kode mata kuliah, tahun kurikulum, kelas, dan NIM. Itu dimasukkan dari sebuah cross join antara tabel kelas dan tabel mahasiswa. Jadi dia pertama kan di sini ada truncate table itu yaitu untuk mengosongkan tabel dari peserta kelas ini. Lalu dia akan dimasukkan diisi dengan gabung cross join dari kelas dan mahasiswa. Lalu ini ada set statistik ini hanya untuk melihat waktu pengeksekusian dari kode tersebut. Lanjut, ada computed column. Pada tugas yang computed column ini, kita akan pertama-tama mendrop tabel mahasiswa X apabila sudah ada. Lalu kita akan membuat tabel baru bernama mahasiswa X yang skemanya itu DBO. Di sini ada NIM baru, nama panjang dan kategori sebagai kolom. Dan di sini panjang nama dan kategori itu adalah sebuah computed column. Di mana panjang nama itu kita akan mengukur uh, banyaknya karakter dari uh, kolom nama, isi dari kolom nama dengan function length. Ini gunanya untuk menghitung panjangnya, panjang kata atau isi atau konten. Dan nantinya akan dimasukkan ke dalam database persisted. Lalu di sini ada kolom kategori yang dimana dia itu akan mengkategorikan. Jadi apabila suatu nama dihitung panjangnya misalkan lebih kecil dari 10, maka dia akan masuk kategori pendek. Jadi nanti dalam tabelnya akan menampilkan pendek gitu. Begitu sama dengan apabila lebih dari sama dengan atau lebih kecil dari 20 nanti akan jadi lumayan dan panjang jika di luar dari apa namanya? Di luar dari kedua ini. Maka dia akan masuk dikategorikan sebagai panjang. Di sini
dia akan sebagai primary key cluster atau primary key yang diurutkan secara ascending. Nah, ascending. Lalu ini ada path index ini sebenarnya saya kurang paham, cuman harusnya ini kayak bagaimana data itu tuh disimpan, itu settingannya seperti ini. Lalu ini untuk mengisi tabel mahasiswa X dengan kolom NIM baru dan nama, itu nanti dia akan mengambil data dari tabel mahasiswa. Ini untuk menampilkan. Eh, Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Setelah dibuat, dia mengambil data dari mahasiswa, lalu menambahkan dua kolom computed yaitu panjang nama dan kategori. Oke, sekarang ada yang when function advance, di mana di sini kita akan membuat eh, sales amount di tahun sebelumnya. Bagaimana kita bisa menyampaikan hal tersebut? Oke, untuk when function advance, kita langsung aja masuk ke query yang lebih simpel ya. Di sini dimana kita akan men-select year, yaitu merupakan tahun dari order itu. Nah, itu ada sales amount yang nanti akan dijumlah menggunakan sum. Habis itu nanti ada like sum, di mana dia itu merupakan jumlah dari tahun sebelumnya. Itu menggunakan like. Nanti dia akan dilabelkan sebagai sales amount previous year. Diambil dari database tabel fact salary sales, reseller sales. Nanti dia akan digrupkan berdasarkan tahun dan diurutkan juga berdasarkan tahun itu. Oke, lanjut ada namanya lead. Di sini lead itu berarti kan kalau like itu kan tahun sebelumnya, kalau lead itu akan tahun setelahnya. Kurang lebih komennya sama. Yang membedakan hanya lead. Di mana dia nanti sales amount next year itu penjualan di tahun setelahnya itu menggunakan lead. Habis itu ada YOY atau year on year. Di mana nanti di sini itu kita akan mendapatkan yang namanya year on year growth atau kayak perkembangan per tahun setiap tahunnya. Dan dia sama-sama akan memanfaatkan lag. Dia akan memanfaatkan lagi lag yang nantinya akan dilabelkan sebagai sales month previous year. Di mana year on year growth-nya ini didefinisikan sebagai persentase dari sales amount dikurang dengan sales amount tahun sebelumnya dibagi dengan sales amount sebelumnya. Jadi misalkan sales tahun 2020 itu 102 dan tahun 2021 itu 104, berarti nanti dia perkembangannya kan 2 dibagi 102 itu di persentase. Itu adalah year on year growth-nya. Diambil dari CTE PY yang udah dibuat sebelumnya eh, dan diurutkan berdasarkan tahun. Habis itu ada first and last. Di mana first itu kan yang pertama, last itu berarti terakhir. Di sini kita akan mengambil NIM dari kalau kita akan mengambil data NIM dari tabel mahasiswa X. Di mana nanti dia akan mengambil tahun angkatan dari NIM tersebut. Nanti formatnya itu kan kan NIM itu kan ada formatnya, nanti dia akan mengambil karakter tertentu yang nantinya itu adalah merupakan tahun angkatan. Habis ada first value di sini, jadi dia akan mengambil NIM pertama dan dia tuh tahu pertamanya itu berdasarkan urutan dari NIM-nya. Lalu ada last value, yaitu adalah NIM terakhir sama juga dengan berdasarkan urutan NIM-nya. Habis ada max, yaitu yang paling apa NIM terakhir lagi tinggi, cuman dia itu berdasarkan tahun angkatan. Jadi misalkan tahun angkatan paling tinggi itu dia yang akan diambil NIM-nya. Habis ada last value lagi, ini sama, dia juga mengambil itu terakhir, cuman kondisinya mungkin lebih spesifik. Nah, unbounded preceding and unbounded following. Ya. Oke,
Untuk 05 yang pivot dan unpivot, simpelnya kalau pivot itu dulu dia mengubah row menjadi kolom. Dan kalau unpivot berarti dia mengubah kolom jadi row. Di sini kita akan melakukan pivot pada eh, tabel days to manufacture. Di mana di pivot pertama dia akan mengubah, pertama dia menampilkan average cost sebagai cost sorted by production days. Nah, ini production days-nya dilambangkan dengan 01, 2, 3, 4. Lalu ada ini, pivotnya itu berupa average dari standard cost. Jadi di sini kan bisa kita lihat kalau yang tabel sebelum di apa-apain itu seperti ini ya. Days to manufacture 01, 2, 3, 4. Lalu ada average cost-nya masing-masing. Dia akan mengubah yang tadinya ini sebuah row, dia akan menjadi sebuah kolom. Jadi yang tadinya dia 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah row 1, 2, 3, 4 menjadi kolom 1, 2, 3, 4. Begitu. Lalu ada yang kedua, yaitu ini. Kita akan meng-query order header table in the feature work sample database to determine the number of purchase order placed by certain employees. Oke, jadi kita akan menentukan angka dari purchase order yang dimiliki oleh employee tertentu. Jadi dia itu akan mengambil total dari purchase order dari employee-employee yang dipilih ini. Jadi employee yang memiliki employee ID yang disebut di sini, dia akan dimunculkan purchase order-nya dan akan ditampilkan. Dan dia itu diurutkan berdasarkan dengan vendor ID. Dan terakhir itu ada unpivot yang tadi saya bilang itu mengubah kolom jadi row. Jadi yang tadinya dia itu kan kolom pertama vendor ID, kolom kedua employee 1, employee 2, 3, 4, 5, dia akan ditukar dengan row yang kedua. Maksud saya kolom yang kedua. Jadi tadi eh, semua kolom jadi masuk ke semua row di kolom kedua. Jadi tadinya dia kolom kedua itu adalah employee 1, kolom ketiga employee 2, dan seterusnya. Dia akan menjadi row pertama itu employee itu. Dan dia diurutkan berdasarkan, oh nggak di order, jadi dia asal ditukar aja. Kalau sebelumnya kan dia urutannya beda, itu karena dia diurutkan berdasarkan vendor ID. Makanya dia berurutan. Sementara kalau yang unpivot ini query yang diberikan bapaknya tidak di order. Jadi dia random atau berdasarkan default dari data tabelnya. Selanjutnya 06 ada stored procedure, di mana kita akan membuat prosedur. Pertama di sini kita akan mendrop tabel simple table apabila emang ada. Lalu kita create simple table dengan kolomnya ada satu itu param 1. Lalu kita membuat sebuah procedure dengan create procedure dengan judul ini, di mana parameternya ada dua, itu param 1 dan param 2. Jadi nanti param 1 itu adalah apa yang ingin di-input dan param 2 sebagai jumlahnya. Sama kita ada print param 1 dan print param 2, cast param 2 as varchar. Oke. Habis itu kita truncate table. Truncate ini untuk mengosongkan. Itu kita nge-declare iteratornya. Berarti nanti jadi ini iterator ya. Jadi dia mengiterasi berdasarkan dari integer. Maaf, maksud saya nanti dia tuh akan mengiterasi param 1 berdasarkan jumlah dari param 2. Jadi misalkan param satunya itu oke, param 2-nya
10, berarti dia akan ngomong oke 10 kali. Ini ada looping untuk iterasinya. Dia akan menginsert table berdasarkan param 1, value-nya itu param 1, dan iteratornya ya berdasarkan param 2. Selanjutnya ini untuk mengexecute. Di sini bisa nanti dia dicontohkan ya. Eh, execute. Oops. Ya, sudah execute. Nah, seperti ini. Setelah di execute dia nanti akan melakukan iterasi dari haloka sebanyak param 2-nya itu 10 kali. Yang di drop apabila sudah ada, lalu membuat prosedur. Di sini dia tuh prosedurnya untuk pertama prosedur tersebut adalah mengosongkan tabel peserta kelas. Lalu dimasukkanlah ke peserta kelas itu data dari yang dimasukkan adalah kode mata kuliah, tahun kurikulum dan kelas dan NIM dari tabel kelas yang di cross join dengan tabel mahasiswa. Nah, ini saya kurang tahu kenapa. Cuman pas ini saya belum ngotak-ngatik padahal. Cuman dia tuh nggak terbaca tabelnya. Tulisan invalid object. Padahal pas saya cek di programming ini di kelas, mana kelas? Di kelas, dia itu ada. Cuman di sini tulisannya invalid object sama invalid column. Itu saya kurang tahu. Mohon maaf. Cuman intinya saya masih paham bagaimana cara kerja prosedur ini. Lalu ada prosedur yang selanjutnya, yang terakhir itu ada sama, sebenarnya konsepnya sama, fungsinya sama, cuman dia itu menggunakan kursor. Jadi dia sama-sama mengisi tabel peserta kelas dengan dari gabungan tabel mahasiswa dan tabel kelas, cuman dia menggunakan semacam looping gitu. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada function, yaitu dia akan kita akan membuat function yang pertama ada pengelompokan berdasarkan nama panjang. Di sini mahasiswa satu eh, adalah kita akan memilih semua da- lalu ditambah semua data dari tabel mahasiswa, namun ditambahkan kolom panjang dari nama, yaitu len itu kan tadi fungsi yang yang menghasilkan kayak panjang dari suatu data. Misalkan Ayu Siti ini berarti ada 18 karakter, jadi dia akan nanti mengeluarkan angka 18. Habis itu mahasiswa 2 di sini dia akan ada case di mana mahasiswa ini berupa kategori. Jadi dia tuh ada case di mana case pertama itu adalah ketika panjang nama kurang dari 10 maka dia akan ditulis pendek. Habis itu kalau di antara 10 dan 20 itu lumayan, dan selain dari dua case ini maka dia akan dikategorikan sebagai panjang. Bisa di N kategori, N S kategori. Jadi namanya itu akan jadi kategori. Ini drop function kalau emang udah ada. Bisa kita membuat function baru lagi, kategori panjang. Sama ya, kita akan membuat pengkategorian yang nama UDF kategori panjang. Di mana di sini panjangnya itu sebentar. Ya, ini kurang lebih sama ya, cuman cara pengerjaannya beda.
Oke, oke. Ya, ini kurang lebih konsepnya sama, cuman kalau ini kan eh, untuk nama panjang, ini untuk kategori panjang. Habis nanti di sini ada lagi untuk mata kuliah. Jadi nanti nama panjang dari mata kuliah itu, ya. Habis itu yang terakhir ada tahun angkatan. Di mana tahun angkatan ini kita akan ambil dari tab kolom NIM, di mana dia itu nanti akan mengambil menggunakan substring. Jadi misalkan ada digit keberapa dari NIM setelah 20 itu nanti kan tahun 20 berapa. Maksudnya kayak 20 berapa NIM-nya itu. Nah, itu nanti akan diambil angkanya dan itu di label sebagai tahun angkatan. Oke, habis itu kita membuat function untuk mahasiswa. Dimana kita akan menginsert ke dalam table yang akan dihasilkan nanti berdasarkan dari function-function yang udah kita buat sebelumnya. Di sini akan dipakai angkatan. Nah, seperti itu. Terakhir ada trigger. Trigger ini menggunakan database Stack Overflow. Oh ya, mungkin untuk tutorial cara saya mengimport database ini, saya menggunakan mana? Nih, jadi tadinya saya kan harus sebenarnya bisa pakai attach yang di sini ya. Namun bermasalah, nggak tahu kenapa dia itu nggak mendetek. Saya nggak tahu ini masalah permission atau masalah setting apa. Namun intinya saya tidak bisa. Cuman saya cari cara lain itu menggunakan query ternyata bisa juga melakukan attach. Ini saya pakai attach karena formatnya kan udah MDF ya, bukan bulk atau backpack, bukan. Jadi saya pakai attach. Sini tinggal saya pakai master karena permissionnya yang paling lengkap. Habis itu membuat database dengan nama Seco Approval 2010 dengan referensinya itu adalah file name. Ini file name database-nya, path-nya saya copy saja. Kalau ada habis itu ada file log-nya. Path-nya juga saya copy, habis itu attach. Dan database itu bisa di-attach. Lanjut ke query dari triggernya. Di sini kita akan membuat trigger yang menentukan pertama ada apakah seseorang itu famous. Habis itu ada trigger lagi untuk apakah seorang itu senior. Ya, dua itu. Di sini diberikan ada dua trigger untuk yang famous ya. Cuman untuk yang pertama itu problematis seperti dijelaskan bapaknya. Jadi kita pakai yang ini. Kita membuat create or alter trigger user is famous after update. Jadi dia akan dilakukan setelah data tersebut diupdate, dia baru trigger itu diaktifkan. Dimulai dengan kita mengupdate tabel user. Kita ngeset about me itu adalah famous for a high reputation. Jadi nanti akan diisi dengan itu. Diambil dari tabel user yang di inner join inserted reputation. Dari tabel reputation. Di mana ketika reputation itu lebih dari 1000, maka dia akan memberi status ini, famous for a high reputation. Jadi triggernya cara kerja seperti itu. Oke, selanjutnya ada get seniority, di mana kita akan menentukan apakah seseorang itu senior atau tidak, atau junior.
yang dimana cara kerjanya cukup sederhana. Jika reputasi lebih dari 10.000, maka dia seorang senior, dan jika tidak, maka dia seorang junior. Terus di sini ada computed column, dimana kita nambahin kolom computed yang sudah dijelaskan sebelumnya, bernama seniority. Dan dia itu akan diupdate as reputation itu terupdate. Jadi kalau reputation terupdate, otomatis dia akan mengecek apakah status seniority-nya ini juga terupdate. Begitu. Oke, mungkin itu akhir dari penjelasan ini. Kurang lebih mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.